guys, balik lagi dari channel Autofam TV. Nah kali ini Autofam lagi kedatangan stok mobil MPV, mobil keluarga, yaitu keluar dari Toyota Foxy tahun 2022 2000 cc. Kilometernya ini berjalan di 17.000 ya teman-teman. Kemudian untuk dari warnanya ada di putih, dengan interiornya ada di warna hitam. Oke teman-teman, kalian bisa tonton video ini dari awal sampai akhir untuk tahu ada fitur-fitur terbaru apa di mobil tahun 2022 Foxy ini. Kemudian untuk harganya, untuk pajaknya, dan untuk platnya nanti teman-teman bisa tonton sampai akhir. Nanti di akhir video saya akan jelaskan semuanya. Sekarang kita akan mulai review dari eksteriornya dulu, kemudian kita akan review di interiornya. Oke, let's go. Oke teman-teman, nah di Foxy 2022 ini kelihatan banget ya, dimulai dari eksteriornya, bisa dilihat dari grillnya juga di bagian bumper bawah ya, dia sudah terlihat berbeda, tidak punya fog lamp ya, jadi kosong di bagian fog lampnya. Dia ada 4 titik sensor di bagian depan, kemudian untuk logo Toyotanya sama ya, ada di bagian tengah sini. Pemisah atau pembagian dari grill dengan kap mesinnya itu dia kasih di warna hitam ya, untuk di bagian pemisah tengahnya. Lampunya ini dia sudah lampu LED semua ya, dengan new model, warnanya juga sudah warna yang putih. Untuk dari mesinnya dia sama ya, masih di 2000 cc untuk dari si Toyota Foxy tersebut. Oke. Sekarang tanpa berlama lagi, kita lihat untuk dari bannya. Untuk bannya di sini kita dapatkan ada mereknya di Toyo ya, tahunnya di 2022 persis. Kemudian untuk dari ukurannya di 205/55, ringnya ada di 17. Oke, untuk di ground clearance-nya, nah teman-teman bisa hitung dari sini. Untuk jaraknya ini kurang lebih 1 jengkal tangan Mel ya. Jadi untuk kategori mobil MPV ini masih termasuk tinggi dan masih aman. Oke, untuk kameranya di bagian spion, ya kanan kiri dia sudah punya kamera ya. Terus juga kalau teman-teman ini unlock, dia langsung otomatis reactable untuk di bagian spionnya. Begitu juga kalau kita tutup kembali, nah dia melipat kembali. Jadi lebih efisien juga. Oke guys, ini ada 4 cara untuk buka sliding door dari Toyota Foxy 2022. Nah, cara pertama melalui tombol kunci ya. Bisa tinggal kalian klik di sebelah kanan atau kiri. Cara kedua bisa dari tombol yang ada di handle pintu ya. Jadi dia bisa langsung otomatis terbuka untuk sliding door-nya. Cara ketiga yaitu di bagian tombol atas yang di dekat driver, itu juga bisa dibuka ya untuk kanan kirinya. Nah, yang cara terakhir atau cara keempat yaitu menggunakan kick sensor ya. Sensornya itu ada antara di pintu depan dengan pintu yang di sliding door. Jadi pastikan sensornya harus kena baru bisa dia terbuka. Dan posisikan di dalam keadaan lock atau terkunci ya. Sekarang saya akan coba untuk dari posisi terkunci, jangan dipegang apapun ya. Nanti teman-teman tinggal langsung mainin kakinya aja ke sensornya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan kick sensornya dia langsung otomatis terbuka untuk sliding door-nya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian bagasi atau bagian belakang. Silakan kita sekarang kita akan mau review, teman-teman langsung ikutin aja ya. Oke guys, nah sekarang kita di bagian belakang. Nah teman-teman bisa langsung lihat ya, untuk dari stop lamp-nya dia sudah new model dengan stop lamp yang sudah LED, dan juga ada logo Toyota di bagian tengah, dan ada emblem lagi ya. Teman-teman bisa langsung lihat di bagian tulisan Foxy. Ada kamera mundur di bagian posisi bawahnya, emblem tulisannya O. Untuk dari sensor belakang ya, bumper belakang ada 1, 2, 3, 4 titik. Jadi sama seperti sensor yang ada di bagian bumper depan ya. Oke. Untuk buka bagasinya ini caranya juga ada 3 ya sebenarnya. Dari tombol, ada tombol lagi ya di bagian samping kanan kiri. Nah, di sini warna hitam-hitam ini, di sebelah kiri juga ada ya teman-teman. Dan di bagian tombol yang ada di tengah dekat driver. Kita akan buka untuk dari bagasinya. Sekali klik aja langsung otomatis power factor-nya atau elektrikalnya bekerja dengan baik ya. Nah, ini kalau teman-teman mau buka dari bagasinya. Kemudian ini yang ada di posisi sebelah kiri, jangan sampai salah. Yang kanan ini untuk tutup kembali dari bagasinya, nanti kita akan coba. Kita akan lihat dulu ada apa aja di bagian belakangnya.
Oke, untuk di bagian bagasi belakang, space-nya normalnya seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak lipat kursinya, headrest ketiganya kita dapat komplit. Kemudian untuk di bagian sebelah kanan dan kiri, ini kita punya dua sisi lampu warna LED ya teman-teman. Yang ada di sebelah kiri, ini kita mau lihat ya. Ini dia ada, nah ini untuk apa namanya? Ban ya, cover ban. Jadi untuk cover ban serepnya ini kita dapat. Lalu kunci-kuncinya ada di mana ya Mel? Ada di bagian bawah ya teman-teman, di sini. Untuk yang ada di posisi sebelah sebelah kiri ini ada ban serepnya tuh ya teman-teman, ban serepnya. Ini kita dapat juga ada dari emergency kitnya, masih lengkap. Terus juga untuk dari dongkraknya, nah ini dia tertutup ya, masih rapi, masih rapat juga, masih bagus semua kondisinya. Nah, untuk dari tadi Mel jelasin, untuk tutup bagasinya, ini teman-teman bisa gunakan sebaliknya, yang sebelah kanan ini. Oke, tinggal kita klik, dia langsung otomatis melipat kembali dan dengan rapi ya. Sekarang kita akan review di bagian interiornya ya teman-teman. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya. Nah teman-teman, untuk kursinya ini dia sudah dilapisi dengan kulit ya, dan ada jahitan-jahitan yang bisa teman-teman lihat untuk detailnya. Kemudian untuk armrestnya nih, masing-masing kursi dia sudah ada ya, baik di bagian driver maupun di bagian passengernya ya. Kemudian untuk dari kursi Fuxi 2022 ini masih manual ya tuh, jadi belum elektrik ya. Untuk lebih tingginya juga sama, masih manual. Dan kalau misalnya mau lebih tegak ataupun bersender, ini juga semuanya masih manual ya teman-teman, untuk dari pengaturan kursinya. Oke, kita mau lihat dulu untuk di bagian setirnya. Di sini kontrol setirnya dia sudah begitu banyak ya. Ada fitur untuk volume, voice over, kemudian untuk pengklikan OK, penerima telepon ya. Oke, posisi kontrol setirnya di sebelah kanan ini untuk pengaturan dari TSS di fitur mobil Foxy ya teman-teman. Cruise controlnya ini bisa aktif kalau posisinya kita sudah di D, karena ini kita masih parkir jadi tidak bisa digunakan. Nah seperti ini ya, cruise control unavailable, shift into day, jadi nggak bisa ya, mesti dijalankan dulu. Kemudian untuk dari pengaturan teleskopiknya, ini bisa teman-teman adjust ya, mau seberapa tinggi dan seberapa rendah, tinggal disesuaikan saja. Oke, jika sudah, untuk pengaturan lampunya atau lampu sen semua ada di sebelah kanan ya. Kalau kita ke kanan, kamera di sebelah kirinya 30 juga kelihatan. Kalau ke kiri juga sama. Nah ini ya, terlihat juga. Oke, lampu utamanya dia sudah LED, kemudian untuk lampu jauhnya juga sudah putih tuh ya, jadi bagus semua lampunya. Wiper di sebelah kiri. Kemudian untuk dari speedometernya teman-teman bisa lihat ya, ini udah full digital. Ini keren banget, canggih banget dari mobil Toyota Foxy tersebut. Untuk dari sebelah sisi kanan Mel, ini untuk dari spionnya. Nah ini dia sudah reactable ya teman-teman. Terus juga untuk pengaturan mirrornya ini bisa teman-teman geser kanan kiri. Untuk power window ini semua sudah all auto ya. Jadi udah langsung otomatis naik turunnya. Power back door-nya ini bisa teman-teman nyalakan atau matikan ya. Ini posisinya ada tombol di bawah sini. Jadi kalau mau manual bukanya bisa, mau secara elektrik juga bisa. Ada tambahan lagi di bagian depan Mel. Ini kalau kita posisi sebagai driver, ini akan terlihat dari HUD mobilnya. Kalau teman-teman di sebelah kiri atau di sebelah kanan tidak akan terlihat, karena ini hanya diposisikan untuk di bagian drivernya. HUD itu adalah head up display. Nah, head up display itu apa? Jadi teman-teman kalau misal berkendara ya, pada saat jalan nanti 0 km per hour-nya itu akan kelihatan. Angkanya akan muncul di bagian depan kita sisi sendiri. Terus juga di sebelahnya ada driving-nya. Jadi untuk dari pengaturan fitur di Toyota Foxy-nya ini langsung terlihat ya. Jadi posisinya teman-teman jalan di depan ada mobil lain, kemudian di mau rem mendadak. Nah ini bisa semua diatur di bagian kontrol setir yang di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ya. Untuk start stop engine-nya dia di bagian atas ini, sisi sebelah dari head unit. Jadi lebih memudahkan gitu ya guys, lebih cepat. Terus juga untuk dari dashboard-nya ya masih plastik ya. Tapi untuk di bagian depannya ini sebenarnya plastik tapi berkedok dilapisi kulit ya guys, jadi terkesannya seperti bukan plastik.
Oh iya, ini juga bisa dibuka tuh buat taruh barang-barang, masih muat. Cup holdernya kanan kiri ya, di ujung kanan ujung kiri masing-masing ada. Ada tempat lagi buat kita taruh barang. Ini bisa taruh lumayan dalam dan lumayan banyak. Oke, sekarang kita mau lihat fiturnya dulu. Ini dia kasih tahu sekarang tanggal genap 18 Januari. Navigasinya Android Auto, radio ini semuanya sudah ada fiturnya. Kita coba ke bagian geser. Nah, ini ada petunjuknya, Miracast juga bisa connect Bluetooth, Toyotanya juga sudah ada. Oke, ini Android Auto-nya juga bisa berfungsi ya teman-teman. Kita coba di audio, karena tidak kita ke radio deh, ya. Oke. Karena pakai radio salurannya jadi agak sedikit kresek-kresek ya suaranya ya, jadi mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita next aja ya, jadi biar bisa lebih cepat cek yang lainnya. Oke, di bagian bawahnya di sini ada lampu hazard ya, di bagian tengah yang segitiga. AC-nya ini sangat dingin, pengaturannya ada di bagian dua tengah dan ujung kanan ujung kiri juga punya. Untuk AC-nya dia sudah digital, jadi ini teman-teman dia bisa masing-masingnya berbeda. Contoh teman-teman mau lebih panas, yang ini mau lebih dingin, bisa tinggal diatur dari suhunya. Fan speednya pun bisa sampai 7 bar ya, 7 bar dari fan speednya. Kemudian untuk dari rear AC-nya ini juga sudah dinyalakan sampai ke belakang. Terus juga transmisinya dia sudah otomatis, parking brake-nya dia ada di sebelahnya. Untuk eco mode-nya juga tinggal kita klik saja ya, nanti berubah speedometernya menjadi warna hijau. Oke, di bagian box bawah juga nih, nah bisa taruh cup holder lagi atau taruh koin-koin. Nah ini teman-teman bisa taruh sebelah sini ya. Di bagian paling bawahnya lagi, nah ini dia juga ada tempat ya, atau box lagi buat kita taruh banyak barang. Terus juga ini bisa dibuka ya teman-teman, untuk dari boxnya bisa charge handphone. Terus juga ada box lebih dalam lagi ya. Untuk charge handphonenya ini dia sudah support dengan fast charging ya, jadi tinggal tap aja handphonenya langsung otomatis nyala. Jangan lupa nyalakan powernya, kalau tidak akan tercas ya. Oke, kita sudah selesai di bagian bawah. Sekarang bagian atas, untuk mengatur lampunya tuh, lampu bacanya dia sudah LED. Untuk open close di bagian sliding doornya, untuk buka bagasi secara otomatis ya. Untuk dari sun visornya sudah disupport juga dengan lampu masing-masing ya, lampunya sudah LED. Oke teman-teman, satu lagi untuk spion yang ada di dalam. Nah ini bisa juga ya, ini kan secara manual nih, kalau bisa kita lihat ya, kaca biasa. Nah teman-teman bisa dorong kembali tombolnya. Nah ini bisa lihat posisi di bagian belakang, jadi terlihat semua ya, ada kendaraan lain atau tidak, atau kosong seperti ini ya. Oke, yang terakhir box di bawah sini ya, tuh. Untuk dashboard yang bawah ini tahun 2022 dia hanya satu buku saja ya. Satu buku seperti ini yang dijadikan satu, buku waranti, pemilik, dan juga servisnya jadi satu. Remote-nya ini masih lengkap tuh guys, tuh masih ada ya, silahkan di screenshot. Terus juga mobil 2021 ke atas sudah disupport dengan APAR ya, alat pemadam kebakaran. Memang sudah ada dan sudah tersedia dari bengkel resmi. Oke, sekarang kita review di bagian kursi belakang dan sekarang penutupan ya. Nah, untuk kursi di bagian penumpangnya sudah jelas ya, Foxy itu pastinya sudah captain seat seperti ini. Jadi masing-masing kursi terpisah ya, armrestnya masing-masing juga. Kemudian ada dua buah cup holder ya di bagian tengah, ataupun dengan mejanya ya. Jadi bisa buat taruh makanan, minuman ya di sebelah sini. Cara lipatnya ini teman-teman tinggal langsung lipat aja ya. Kalau bukanya dia ada tombol. Oke, langsung dorong ke atas ya. Oke, lanjut untuk di bagian kacanya. Nah ini Foxy 2022 juga sudah menyediakan yang namanya crate ya, bukan hanya di sebelah kanan tapi sebelah kiri juga ada, untuk supaya teman-teman kalau yang kurang suka ada sinar matahari, nah ini bisa tinggal dinaikkan atau diturunkan saja ya. Oke, kita next lagi. Untuk di bagian sliding doornya, Mel akan jelasin sedikit. Di sini ada yang namanya children lock ya. Jadi children lock ini berfungsi untuk, nah kita close ke bawah, nanti bagian posisi di dalam ini nggak bisa terbuka. Kita coba ya, supaya anak-anak nih yang duduk di belakang nggak iseng tangannya ya, karena kan berbahaya juga kalau misalnya sampai tiba-tiba terbuka. Tadi kita sudah turunkan ke bawah, tidak bisa terbuka ya, jadi sudah terkunci secara otomatis, lebih aman dan lebih safe. Kalau captain seat,
Untuk dari bagian kaki atau legroomnya ini masih nyaman, masih jauh, masih enak banget. Terus juga ini masih bisa di adjust ya, teman-teman mau maju, mau kurang mundur, nah ini bisa semua ya teman-teman. Tuh, yang penting sudah ada bunyi klik, jadi dia sudah terkunci dan tidak akan geser kanan dan ke kiri. Oke, next untuk di bagian depannya ini juga ada tempat charger lagi ya. Bentuknya di Type C. Terus juga kalau yang dari tadi lihat nih Foxy 2022 mana ya, kok nggak ada kaca-kaca di bagian atas, kok nggak ada sunroof, nggak ada moonroof. Betul sekali, 2022 itu dia sudah support dengan head unit di bagian tengah. Jadi kita tidak punya support di bagian sunroof atau moonroof, tapi diganti dengan TV di bagian tengah, rear TV-nya. Ini bisa mirrorless dari depan, tuh bisa pakai video source atau USB. Nah, ataupun teman-teman mau pakai CD ini juga bisa ya. Kita next dulu di bagian atasnya, ini ada fan speed-nya, ada pengaturan untuk AC-nya. Terus juga ini, nah ini tinggal teman-teman geser aja ya, mau ke kanan, ke kiri, ke bawah atau di ke atas ini bisa. Oke, untuk lampu tengahnya yang di bagian penumpang dia juga sudah LED dan disupport juga. Begitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih dari mobil Foxy ini tidak ada sunroof moonroof, tapi penggantinya diganti dengan TV. Ini bisa dilipat ya, dilipat saja ke bagian depan, dia langsung mati. Tapi kalau teman-teman mau nyalakan, tinggal dipencet tombolnya, tinggal di adjust saja seperti ini ya. Oke, untuk dari mobil Foxy ini di tahun 2022 kilometer 17.000, platnya ada di D, plat Bandung ya teman-teman. Untuk Foxy saat ini Autofam hanya punya 1 unit aja, jadi buruan datang ke showroomnya Autofam karena posisinya kita di Margonda Square dan juga di Cibubur, di 2 tempat. Nanti teman-teman bisa langsung janjian aja sama salesnya. Untuk dari mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Kalau teman-teman butuh yang lebih besar lagi dari Foxy, Autofam banyak sekali ready stock ya, ada Alphard, ada Profire ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen yang SUV ataupun pengen yang sedan, nah Autofam juga ready stock banyak sekali. Teman-teman bisa langsung kepoin aja di websitenya Autofam di www.autofam.net, atau bisa langsung hubungi nomor mail aja, nanti teman-teman bisa langsung lihat katalognya di 08138 94 kali di 077. Untuk harga dari Foxy tersebut ini kita buka di 500 jutaan rupiah harga. Pastiannya silakan teman-teman hubungi nomor mail atau cek di website Autofam. Oke teman-teman, dan jangan lupa juga untuk support dari Instagramnya Autofam yang ada di Autofam Marketing, Autofam Cibubur, dan juga IG-nya Mel di Melisa_Autofam. Dan jangan lupa juga mampir ya ke TikToknya Autofam, nanti teman-teman bisa lihat timnya Autofam akan live, terus juga akan bikin video-video yang lucu, video-video yang keren-keren gitu ya. Langsung aja kunjungin di Autofam TV, dan di Facebooknya Autofam juga punya ya, namanya Autofam. Jadi teman-teman searching aja langsung muncul gitu ya. Oke, sekian dulu kita untuk dari review Foxy 2022. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi sama Mel di review-review selanjutnya. Bye bye.